Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid yang terkenal bijaksana namun suka menjebak dan menguji kecerdasan penasihatnya, Abu Nawas, merasa bosan. Ia pun berpikir untuk memberikan sebuah teka-teki yang rumit untuk menghibur dirinya sekaligus menguji kepintaran Abu Nawas. Raja yakin bahwa kali ini, Abu Nawas tidak akan bisa keluar dari tantangan yang diberikan. Raja lalu memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan wajah serius, ia berkata, "Wahai Abu Nawas, aku ingin menguji kecerdasanmu sekali lagi. Aku punya sebuah teka-teki, dan jika kau tidak bisa menjawabnya, maka kau akan dijatuhi hukuman." Abu Nawas tersenyum tenang. Meski dalam hatinya ia tahu Raja pasti telah menyiapkan jebakan yang rumit. Namun sebagai orang yang terkenal cerdik, Abu Nawas merasa tertantang dan siap menghadapi segala rintangan. "Apapun teka-tekimu, wahai Raja, hamba siap untuk menjawabnya," jawab Abu Nawas. Raja tersenyum puas mendengar jawaban Abu Nawas. "Baiklah, dengarkan baik-baik," kata Raja. "Aku ingin kau membawa kepadaku sesuatu yang ketika dalam keadaan berdiri, ia bergerak, tapi ketika dalam keadaan berbaring, ia diam. Bawakan aku benda itu dalam waktu 3 hari, atau bersiaplah menerima hukuman." Abu Nawas terdiam sejenak, mencerna teka-teki yang diberikan. Namun, kali ini ia benar-benar bingung. Ia tidak pernah mendengar teka-teki seperti itu sebelumnya, dan tidak tahu harus mencari jawabannya di mana. Setelah kembali ke rumah, Abu Nawas mulai berpikir keras. Ia mencoba memikirkan semua benda yang ada di kerajaan, namun tetap tidak menemukan jawaban yang cocok. Hari pertama berlalu tanpa hasil. Hari kedua, Abu Nawas semakin gelisah, namun dia tetap berusaha berpikir dan mencari benda yang sesuai dengan teka-teki raja. Pada malam hari di hari kedua, Abu Nawas merasa lelah dan hampir putus asa. Ia berjalan-jalan di sekitar desa untuk mencari inspirasi. Saat melewati sebuah kebun, ia melihat seorang anak kecil sedang bermain di tanah, menarik tali seekor ayam yang diikat di kakinya. Ketika ayam itu berdiri, ia terus bergerak ke sana kemari. Namun ketika si anak meletakkan ayam itu dalam keadaan berbaring, ayam itu langsung diam dan tak bergerak. Seketika itu juga, Abu Nawas mendapatkan jawaban dari teka-teki raja. Dengan wajah penuh senyum, ia kembali ke rumah untuk mempersiapkan jawabannya. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa seekor ayam. Raja pun terkejut melihat Abu Nawas membawa ayam sebagai jawaban teka-teki. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas berkata, "Wahai Baginda, inilah jawabannya." Seekor ayam yang ketika berdiri, ia bergerak, namun ketika berbaring, ia diam. Raja Harun al-Rasyid terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Luar biasa, Abu Nawas. Kau selalu berhasil menemukan jawabannya, bahkan dalam keadaan yang sulit sekalipun. Kali ini, aku benar-benar kagum dengan kecerdikanmu." Abu Nawas hanya tersenyum sambil berkata, "Terima kasih, Baginda. Hamba hanya menggunakan sedikit akal dan keberuntungan untuk memahami teka-teki yang Baginda berikan." Namun, Raja belum selesai. Ia memutuskan untuk memberikan satu teka-teki lagi, kali ini dengan maksud untuk benar-benar menjebak Abu Nawas. "Abu Nawas, ada satu teka-teki lagi. Kali ini jika kau berhasil, kau akan mendapat hadiah besar. Namun jika tidak, kau akan dihukum lebih berat." Abu Nawas mengangguk, siap menerima tantangan berikutnya. Raja lalu berkata, "Aku ingin kau membawa kepadaku seekor kambing yang bisa berkata-kata seperti manusia. Kau hanya punya waktu 1 hari untuk menemukannya." Abu Nawas hampir tertawa mendengar permintaan aneh itu, namun ia segera sadar bahwa ini bukanlah lelucon. Ia tahu bahwa raja benar-benar serius. Setelah berpikir keras,
Abu Nawas mendapatkan ide cemerlang. Ia pulang ke rumah, mengambil seekor kambing, lalu membawa kambing itu ke istana keesokan harinya. Ketika sampai di hadapan raja, Abu Nawas mulai berbicara dengan sang kambing seolah-olah kambing itu adalah manusia. "Wahai kambing, ceritakanlah pada Baginda tentang kehidupanmu," kata Abu Nawas dengan nada serius. Tentu saja kambing itu tidak menjawab, hanya mengembik. Namun Abu Nawas dengan cepat menanggapi embikan kambing itu. "Wah, Baginda, dia bilang dia adalah kambing yang bahagia karena tinggal di rumah hamba, mendapatkan makanan dan minuman yang cukup setiap hari." Raja dan semua yang hadir di ruangan itu tertawa melihat kelucuan Abu Nawas. Raja mencoba menahan tawanya dan berkata, "Abu Nawas, ini benar-benar ulahmu yang paling konyol. Tapi kau memang berhasil membuat kambing ini berbicara." Abu Nawas tertawa dan berkata, "Baginda, terkadang jawaban dari sebuah teka-teki ada di depan kita, hanya tinggal bagaimana kita memahaminya." Raja akhirnya puas dengan jawaban Abu Nawas dan memberinya hadiah besar. Teka-teki jebakan raja justru berakhir menjadi hiburan bagi seluruh istana, dan sejak saat itu, raja semakin kagum dengan kecerdasan dan kelucuan Abu Nawas. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid mendapat kabar bahwa Menteri Pertaniannya terlibat dalam kasus korupsi besar. Menteri tersebut diduga telah mencuri sebagian besar hasil panen rakyat, menggelapkan uang negara, dan memalsukan laporan keuangan untuk memperkaya dirinya sendiri. Raja merasa sangat marah dan kecewa. Namun dia juga tahu bahwa menteri tersebut adalah orang yang licik dan pandai menyembunyikan bukti. Raja pun memanggil Abu Nawas, orang yang terkenal dengan kecerdikannya dan juga keberanian dalam menyelesaikan masalah-masalah sulit di kerajaan. Raja Harun al-Rashid berkata, "Wahai Abu Nawas, aku ingin engkau menjadi hakim dalam perkara ini. Namun ingatlah, Menteri Pertanian adalah orang yang sangat cerdik. Engkau harus berhati-hati dalam mencari cara untuk menyingkap kebenaran." Abu Nawas menyanggupi tugas tersebut dan mulai menyusun rencana. Ia menyadari bahwa menangkap menteri yang licik ini memerlukan trik yang lebih cerdik. Abu Nawas lalu memutuskan untuk mengadakan pengadilan terbuka di hadapan seluruh rakyat. Ia menyebarkan berita bahwa Menteri Pertanian akan diuji untuk membuktikan apakah dia benar-benar bersih dari tuduhan korupsi atau tidak. Pada hari yang telah ditentukan, rakyat berkumpul di alun-alun kerajaan untuk menyaksikan persidangan yang luar biasa ini. Abu Nawas muncul dengan wajah serius dan mulai berkata, "Wahai Menteri Pertanian, kabar buruk telah beredar bahwa engkau menggelapkan uang negara. Hari ini kita akan melihat apakah kau benar-benar bersih atau hanya pura-pura suci." Menteri Pertanian yang merasa licik, dengan percaya diri berkata, "Tentu, saya bersih. Tidak ada bukti yang bisa membuktikan bahwa saya bersalah." Namun, Abu Nawas tersenyum kecil dan menjawab, "Baiklah, karena engkau merasa yakin, mari kita lakukan sebuah ujian sederhana untuk membuktikan integritasmu." Abu Nawas lalu mengeluarkan sebuah biji tanaman kecil dari sakunya dan memberikan biji itu kepada sang menteri. "Ini adalah biji kejujuran," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Tanamlah biji ini di pot tanah kerajaan yang sudah disediakan di sini, dan dalam 3 hari, tunjukkan pada kami hasil tanamannya. Barang siapa yang menanam biji ini dengan jujur, maka tanaman ini akan tumbuh subur. Tetapi jika ditanam oleh seorang yang korup, biji ini tidak akan tumbuh sama sekali." Rakyat pun heran mendengar tantangan aneh ini, namun Abu Nawas hanya tersenyum misterius. Menteri Pertanian tersebut mulai merasa cemas, namun ia tidak ingin menunjukkan rasa takutnya di depan rakyat. Ia pun mengambil biji itu dan menanamnya di pot tanah yang sudah disediakan di tengah alun-alun kerajaan. Setelah 3 hari berlalu, rakyat kembali berkumpul untuk melihat hasil tanaman menteri. Dengan wajah pucat dan gugup,
menteri itu datang membawa pot yang tetap kosong, tanpa ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Menteri berusaha mencari alasan, namun Abu Nawas yang telah mengetahui rencananya, menepuk bahunya sambil tersenyum bijak. "Ada yang ingin aku sampaikan kepada kalian semua," kata Abu Nawas. "Ketahuilah bahwa biji yang aku berikan adalah biji mati. Biji ini mustahil untuk tumbuh. Artinya, jika ada seseorang yang benar-benar jujur, maka dia tidak akan khawatir ketika tidak ada tanda-tanda kehidupan pada tanaman tersebut. Tetapi seorang yang korup, seperti menteri ini, pastilah merasa panik dan berusaha menutupi kesalahannya." Rakyat tercengang mendengar penjelasan Abu Nawas, dan mereka mulai melihat kebenaran yang tersembunyi di balik biji kejujuran tersebut. Menteri yang licik akhirnya mengaku bahwa dia memang telah melakukan korupsi, karena ia tahu bahwa tanaman tersebut memang tak akan tumbuh dari awal. Raja Harun al-Rashid sangat terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas. "Engkau memang hakim yang bijaksana, wahai Abu Nawas. Kau tidak hanya membongkar kebenaran, tapi juga memberikan pelajaran berharga bagi semua rakyat tentang pentingnya kejujuran." Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Kebijaksanaan datang bukan hanya dari buku, melainkan juga dari hati yang tulus dan niat yang bersih." Raja pun memberi penghargaan kepada Abu Nawas, dan sejak hari itu, kejujuran dan keadilan menjadi nilai yang selalu dipegang teguh dalam pemerintahan Harun al-Rashid.